Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli Fatul Yakin dengan NIM 2230111058. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi, yang mana saya akan memaparkan dari materi pelaksanaan pengecetan dan finishing. Langsung saja kita akan masuk ke materinya. Slide pertama, oke. Nah, sebelum kita akan memasuki ke materi tersebut, rekan-rekan di sini harus mengetahui apa dari arti pengecetan dan juga finishing. Pengecetan ini adalah pekerjaan pengecetan ialah proses pelapisan permukaan atau suatu objek dan bangunan dengan bahan cat untuk tujuan melindungi permukaan, meningkatkan keindahan, estetika, serta memberikan karakter atau identitas pada bangunan tersebut. Jadi pengecatan ini adalah suatu hal penting dalam dunia konstruksi yang harus dilakukan ketika tahap menuju finishing. Dan untuk finishing ini adalah tahapan akhir dalam proses pembangunan suatu bangunan yang bertujuan untuk memberikan tampilan akhir pada permukaan dengan bertujuan untuk memberikan tampilan akhir pada permukaan bangunan serta melindungi elemen struktur dan arsitektural dari kerusakan. Finishing juga meningkatkan nilai estetika atau fungsional bangunan. Dan next. Nah, sebelum kita memasuki ke materi bagaimana pelaksanaan dari si pengecetan ini, rekan-rekan harus tahu dari jenis-jenis cat dan fungsinya yang perlu rekan-rekan diketahui. Berikut adalah jenis cat dan fungsinya yang harus kita ketahui. Yang pertama ini ada cat alkyd sintetik. Ialah jenis cat yang punya daya kilap gloss tinggi yang digunakan untuk eksterior dan interior. Kelebihannya antara lain kuat terhadap cuaca dan jamur. Umumnya jenis cat ini dipergunakan permukaan kayu dan besi. Makanya cat ini mempunyai daya kilap yang tinggi itu digunakan karena untuk kayu dan juga besi. Dan yang kedua adalah cat emulsi stiren akrilit, yaitu karena terdapat campuran akrilitnya, jenis cat yang punya gloss tinggi ini biasanya digunakan untuk eksterior dan juga interior. Jadi hampir sama dengan cat yang pertama kita jelaskan tadi, di mana kuat terhadap cuaca dan jamur juga. Nah, cat ini cocok digunakan permukaan plastran, beton, batako, asbes, dan juga triplek. Ini langsung di daerah luar yang langsung terkena hujan dan juga matahari. Yang ketiga adalah wall sealer, merupakan jenis cat yang dipergunakan sebagai cat dasar untuk penutup pori-pori di permukaan dinding plesteran yang baru dipasang, sehingga permukaan akan lebih halus dan cat berikutnya akan lebih melekat ke dinding plesteran. Yang keempat adalah zinc chromate primer, yaitu jenis cat dasar untuk logam yang bahannya terbuat dari zinc chromate. Cat ini digunakan untuk menghindari karat pada logam, biasanya dipergunakan untuk pengecatan logam, seng, dan juga logam lainnya. Yang kelima adalah cat duco. Mungkin jenis ini sangat familiar sebab sering digunakan sebagai cat dempul. Jadi cat duco ini sering digunakan pada cat dempul juga. Cat ini digunakan sebagai cat dasar penutup permukaan kayu atau logam sehingga permukaan yang lebih rapat dan melalui proses pengerjaan akan dapat permukaan yang lebih halus. Yang keenam adalah cat melamik, terbuat dari bahan resin amino dan alkyd. Biasanya digunakan untuk pengecatan kayu dan pembentuk lapisan yang halus, rata, dan tahan goresan. Jadi menghasilkan kilap yang cukup tinggi. Cat ini digunakan untuk pengecatan kayu interior. Jadi hampir sama pas pada waktu yang cat alkyd sintetik. Masih dengan jenis cat juga, yang selanjutnya ada 7 adalah cat stoffing. Jenis cat ini biasanya digunakan untuk pengecatan finishing logam. Dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dilakukan dengan sistem oven. Biasanya digunakan untuk pengecatan logam, barang elektronik, tabung, dan lainnya. Cat thermoplastik biasanya digunakan untuk pengecatan marka jalan. Dan untuk cat epoxy biasanya digunakan untuk cat dasar, mempunyai daya ikat yang kuat sehingga digunakan sebagai penutup permukaan sebelum dilakukan pengecatan. Jenis epoxy ini juga mempunyai dijumpai dalam berbagai bentuk seperti lem epoxy, dempul epoxy, dan juga epoxy injections. Dipergunakan untuk logam dan juga beton. Selanjutnya ada ke-10 cat polyurethane. Jenis cat ini transparan yang menghasilkan gloss tinggi dengan permukaan halus dan tahan gores.
Yang terakhir adalah cat remover. Cat ini merupakan campuran emulsi dari bahan kimia yang bisa merontokkan atau mengelupas cat lama yang telah lama ada di dinding. Oke, tadi sudah dibahas bahwa jenis cat dan fungsinya. Sekarang tata cara pelaksanaan dari pengerjaan pengecatan. Yang pertama, kita harus memperhatikan tata caranya. Pelaksanaan pekerjaan pengecatan mencakup dari pekerja pengecatan pada permukaan baja, besi, kayu, plesteran tembok, plafon, list, plafon, dan beton. Yang kedua juga perlu diperhatikan juga dari bahannya. Terus merupakan cat yang bermerek dan produksi pabrik. Yang keempat, cat dasar, cat pelapis, dan cat penutup merupakan hasil dari pabrik yang sama. Jadi diharapkan dengan menggunakan produk yang sama juga. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan pengecatan dinding. Yang pertama itu dalam pengecatan dinding meliputi pengecatan dinding eksterior, dinding luar, dan pengecatan dinding interior dan dinding dalam. Yang kedua, pengecatan dinding menggunakan bahan untuk mengecat interior menggunakan cat Mowilex AEP dan menggunakan pengecatan eksterior menggunakan cat Dulux paint tipe Wither Shell. Dan yang ketiga, untuk alat yang digunakan itu diantaranya kuas, KP, bakcat, dan juga amplas. Nah, sekarang itu ke teknis pelaksanaan pekerjaan pada dinding antara lain, yaitu yang pertama siapkan dulu tenaga kerja dan bahan dan alatnya. Tentunya yang pasti tenaga yang sudah ahli ataupun tahu gitu tentang pengecatan. Yang selanjutnya adalah buat request pekerjaan dan ajukan kepada konsultan pengawas. Dan ketiga, kerok cat dinding luar dengan soda api. Maaf, ini soda api ya kan. Dan bersihkan permukaan dinding dari debu kotoran dengan kain lap. Terus yang selanjutnya, lindungi bahan-bahan pekerjaan lain yang berbatasan dengan dinding yang akan dicat dengan kertas semen, koran, dan lakban. Jadi sebelum melakukan pengecatan, alangkah baiknya kita melindungi dulu pekerjaan ataupun bahan-bahan yang lainnya. Yang selanjutnya, gunakan scrub untuk memperbaiki bagian dinding yang retak dan atau kurang rata dengan flamir. Tunggu sampai kering, dan untuk dinding bagian luarnya tidak digunakan flamir tapi digunakan sealer. Oke. Dan haluskan flamir sealer yang telah kering dengan amplas. Setelah itu, cek apakah permukaan dinding sudah rata, dan selanjutnya aduk cat sesuai dengan petunjuk dari pabrik. Dan selanjutnya juga lakukan pengecatan dasar dengan alat roll pada bidang yang luas dan dengan kuas yang pada bidang sempit. Rekan-rekan mungkin sudah mengetahui bagaimana seorang pekerja melakukan pengecatan juga. Dan selanjutnya yang terakhir adalah jika cat dasar sudah kering, lakukan pengecatan selanjutnya sampai finish dan hasil sesuai. Oke, kita masih dengan pengecatan pada dinding. Nah, perlu diperhatikan juga dalam pengecatan dinding meliputi pengecatan dinding eksterior atau dinding luarnya dan pengecatan dinding dalamnya atau interiornya. Juga pengecatan dinding menggunakan bahan untuk pengecatan interior menggunakan cat Mowilex AEV, dan pengecatan eksterior diharapkan menggunakan cat Dulux Point tipe Wither Shell untuk melindungi bagian yang luarnya. Untuk alat yang digunakannya antara lain kuas, KP, cat, dan amplas. Oke, teknisnya itu hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan. Oke, nah yang selanjutnya ada metode pelaksanaan pekerjaan cat dinding emulsion. Pembuatan yang pertama itu pembuatan dan pengajuan gambar soft drawing pekerjaan cat dinding dulu. Yang selanjutnya approval material yang akan digunakan, persiapan lahan kerjanya juga, persiapan material kerja antara lain ada cat dinding emulsion, pelamir dinding, sealer, alkalinya untuk anti jamur, amplas, air, dan lain-lain. Dan selanjutnya persiapan alat kerja, alat bantu kerja antara lain stagger roll, back roll kuas, KP, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya lihat ini dari gambarnya ada dinding diamplas dulu dan dibersihkan dulu dari kotorannya. Setelah bersih baru dengan pekerjaan cat dasarnya terlebih dahulu. Nah, catatan tambahan juga dari gambar ini seperti yang sudah saya jelaskan, setelah bersih pekerjaan cat dasar dapat dimulai.
Selanjutnya ada aplikasi pengecatan dengan menggunakan roll untuk bagian sudut menggunakan kuas. Jadi kalau rekan-rekan melihat ataupun ingin melakukan pengecatan, diharapkan mempunyai alat yang saya sebutkan tadi, supaya pada bagian yang sempit ini yang tidak dapat dengan menggunakan roll harus menggunakan kuas. Selanjutnya pastikan dahulu permukaan dinding dalam keadaan kering atau tidak lembab ya. Selanjutnya proteksi area kerja dengan plastik terutama untuk menghindari tumpahan cat. Selanjutnya permukaan dinding dibersihkan dahulu sebelum dicat, yaitu dengan diamplas sikat kawat atau gurinda jenis mangkok bila ada plesteran acian yang tidak rata. Setelah permukaan dinding bersih, diberi lapisan flamir dinding supaya pori-pori lubang-lubang kecil ini retak-retak halus tertutup. Oke, setelah pelamir kering, permukaan dinding diamplas lagi agar mendapatkan permukaan yang bersih dan halus. Selanjutnya, permukaan dinding diberi lapisan dasar sealer untuk pengikat cat. Apabila setelah sealer timbul retak rambut, maka dilakukan pelamir ulang lagi, balik lagi ke pelamir ulang dan diamplas kembali. Untuk dinding luar, terlebih dahulu diberi lapisan alkali untuk anti jamur ataupun lumut. Kemudian dilakukan pengecatan finish untuk dinding minimal 2 lapis dengan menggunakan cat dinding. Pengulangan cat dilakukan setelah lapisan cat sebelumnya telah kering. Oke. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwasannya pengecatan terhadap dinding. Nah, sekarang saya akan jelaskan pada metode pelaksanaan plafon gypsum dan juga GRC. Nah, yang pertama ini adalah persiapan. Persiapan pembuatan dan pengajuan gambar soft drawing pekerjaan cat plafon gypsum dan GRC. Approval material yang akan digunakan, persiapan lahan kerja, persiapan material kerja antara lain cat, setara vinyl, sealer, dan air, persiapan alat bantu kerja antara lain scaffolding, roll, backroll, kuas, dan amplas. Seperti yang digambar rekan-rekan yang digambar lihat, itu ada pekerja yang sedang mau mengecat ya, menggunakan alatnya itu adalah roll. Terus proteksi area kerja dengan plastik terutama pada bagian lantai dan pintu jendela untuk menghindari tumpahan cat. Karena bagian GRC dan plafon ini bagian atas ya. Makanya di bawahnya itu pasti mau tidak sengaja ataupun disengaja pasti sedikit ada tumpahan, makanya harus dilindungi bawahnya itu menggunakan plastik ataupun ya biasanya rekan-rekan sering melihat kertas koran, tapi lebih efisiennya itu menggunakan plastik. Nah, permukaan plafon dibersihkan dahulu dari debu kotoran dengan amplas, karena sebelum pengecatan diharapkan kita membersihkannya dahulu seperti pekerjaan pada dinding. Dibersihkan terlebih dahulu selayaknya yang melakukan pengecatan pada dinding. Jadi si GRC-nya ini dibersihkan dulu sebelum melakukan pengecatan supaya tidak adanya debu ataupun kotoran. Dan selanjutnya kemudian permukaan plafon diberi lapisan dasar sealer untuk pengikat cat dulu. Jadi diberi sealer dulu. Setelah diberi lapisan sealer, dilakukan pengecatan finish untuk permukaan plafon minimal 2 lapis dengan menggunakan jenis cat emulsion. Selanjutnya, pengulangan cat dilakukan setelah lapisan cat sebelumnya setelah kering. Jadi pengecatan ini kan ada beberapa tahap juga. Nah, begitupun pada GRC dan gypsum. Diharapkan setelah pengecatan yang awal tadi dicat kembali. Nah, tentunya pekerjaan cat ini tidak dapat dihindari dengan resiko K3 dan rencana penanganannya. Jadi dimanapun pekerjaannya, dimanapun kita berada, suatu pekerjaan kita pasti harus ada K3-nya tersebut. Karena kita tidak ada yang tahu kecelakaan itu dapat terjadi dan takdir apa yang menimpa terhadap para pekerja dan juga kita. Karena rekan-rekan di sini harus mengetahui juga resiko K3 dan rencana penanganannya. Yang pertama ini jenis bahaya yang teridentifikasi mungkin terjadi selama berlangsungnya
pekerjaan antara lainnya adalah tangan para pekerja ini terkena mesin pemotong, dan juga yang selanjutnya terjatuh pada saat pengecatan dinding maupun pengecatan list plank. Terjatuh dari ketinggian ketika bongkar pasang scaffolding atau kayu perancah. Terkadang yang paling banyak resiko ini terjadi ketika melakukan pengecetan di area-area yang cukup tinggi, yaitu terjatuh dari ketinggian, mau menggunakan scaffolding ataupun kayu perancah. Karena area yang paling cukup berbahaya ini adalah dari ketinggiannya tersebut. Yang kedua adalah yang dapat ditempuh dengan langkah pencegahan dan pengurangan risiko kecelakaan kerja, yaitu antara lainnya yang pertama menggunakan pakaian dan peralatan kerja dengan benar yang sesuai dengan standar APD. Jadi para pekerja ini diharapkan menggunakan APD yang lengkap dan sesuai standarnya. Selanjutnya melaksanakan instruksi K3 sebelum memulainya suatu pekerjaan. Tetapi karena terkadang jika misalkan suatu proyeknya hanya rumah 1 lantai dan 2 lantai, biasanya beberapa proyek itu tidak menggunakan dari K3 gitu, dari K3-nya. Kalau misalkan proyek yang cukup besar seperti gedung berapa tingkat, nah itu pasti ada K3-nya. Cuman yang saya alami dan juga saya lihat di beberapa proyek yang hanya 1-2 lantai saja jarang menggunakan dari K3 tersebut gitu, instruksi dari K3-nya. Yang selanjutnya menyendirikan penerangan apabila harus bekerja pada malam hari. Ya betul sekali, karena kalau misalkan suatu proyek ini terkadang dilakukan di malam hari juga. Nah, jadi diharapkan melakukan penerangan yang cukup baik di suatu tempat proyek tersebut. Yang selanjutnya ada memasang jaring pengaman untuk pekerjaan yang dilakukan pada lantai 2 dan seterusnya. Nah, jadi rekan-rekan diharapkan menggunakan jaring pengaman juga ketika melakukan pengecetan pada lantai 2 ke atas. Karena kita tidak ada yang tahu ketika ada terjadi ketinggian atau ketika bongkar pasang scaffoldingnya. Selain juga menggunakan pengaman, biasanya para pekerja proyek ini menggunakan seperti yang digunakan para pemanjat tebing. Oke, yang selanjutnya itu jenis-jenis pekerjaan finishing. Yang pertama itu pekerjaan plesteran dan acian. Dilakukan pada dinding bata beton sebelum melakukan pengecatan atau pelapisan akhir. Nah, ini ada contoh pekerjaan pengecatan yang saya cantumkan. Cuman rekan-rekan pasti tidak bisa mengkliknya gitu. Mungkin bisa dicari juga di YouTube yang ada pengecatan atau plesteran dari pelapisan akhir. Cukup banyak juga yang dilakukan oleh banyak orang. Yaitu bertujuan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan dinding. Yang selanjutnya pekerjaan lantai. Jenis lantai ini ada keramik, granit, marmer, tegel, parket, dan vinyl epoxy, dan banyak lainnya. Yaitu tahapannya pembersihan permukaannya terlebih dahulu, pemadatannya, pemasangan lantai, dan pengisian nat. Mungkin rekan-rekan juga jika ingin mengetahui tentang cara pekerjaan lantai gitu secara langsung, boleh dilihat juga di beberapa YouTube lainnya. Karena saya juga mengambil dari contoh ini dari YouTube orang lain juga. Yang selanjutnya ada pekerjaan dinding, meliputi pengecatan, pemasangan wallpaper, wall panel, keramik dinding, atau batu alam. Tadi sudah dijelaskan juga perihal tentang pengecatan, tata caranya bagaimana, dan juga lainnya. Tujuannya untuk dekorasi sekaligus pelindung terhadap kelembapan dan cuaca. Rekan-rekan mungkin ada mengetahui ataupun pernah melihat beberapa rumah yang menggunakan dekorasi wallpaper dan lainnya, itu menambah estetika juga ya. Selain dicat, setelah dicat beberapa rumah itu baru melakukan pemasangan wallpaper. Selanjutnya itu ada pekerjaan plafon, yaitu materialnya gypsum, PVC, kayu, GRC atau triplek. Fungsinya menutup instalasi di atas pipa kabel serta meredam suara dan suhu. Oke. Yang selanjutnya ada pekerjaan pengecatan. Tadi juga sudah jelaskan ya pengecatan bagaimana
karena itu lebih kompleks ya pada materi pertama, melibatkan pemilihan jenis cat, interior, eksterior, yang anti air dan lain-lainnya. Yang selanjutnya pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Nah, pintu dan jendela dan kusen ini adalah dari proses finishing suatu pembangunan atau suatu project gitu. Yang materialnya ini ada kayu, aluminium, UPVC atau besi. Tapi di beberapa seperti di daerah kabupaten mungkin kebanyakannya menggunakan material dari kayu gitu. Berbeda mungkin di daerah-daerah yang ada di perkotaan biasanya mereka menggunakan aluminium atau UPVC gitu. Bahkan ada juga besi gitu. Pekerjaan finishing kayu dan juga logam. Nah, tekniknya ini adalah teknik melamin, duko, politur, dan sanding sealer, yaitu melindungi, mempercantik material. Biasanya kan kayu ini harus dicat lagi untuk menghindari lapuk ataupun berjamur gitu. Dan yang paling terakhir itu menambah estetikanya tersebut. Yang terakhir pekerjaan sanitasi dan aksesori. Nah, di sini juga saya tidak bisa menjelaskan sanitasi ataupun dari sistem MEP-nya karena mungkin cukup panjang juga. Nah, pekerjaan sanitasi ini yaitu meliputi pemasangan peralatan kamar mandi, dapur, lampu, saklar, dan alat perlengkapan lainnya. Nah, jadi rekan-rekan ini bukan hanya mengetahui dari bagaimana suatu pekerjaan itu seperti mempentingkan struktur dan mungkin lainnya. Jadi rekan-rekan harus mengetahui tentang pekerjaan sanitasi atau lebih familiarnya yaitu MEP. Nah, alat dan bahan ini yang digunakan biasanya ini untuk alatnya itu kuas, roller, KP, dan mesin amplas dan juga tangga waterpass. Bahannya ini adalah cat, pelamir, semen, pasir halus, nut, lem, keramik, dan bahan pelapis lainnya. Nah, prosedur pekerjaan finishing ini persiapan dulu area pekerjaannya, pemeriksaannya, permukaan strukturnya juga, pemasangan material finishing sesuai jenis pekerjaannya. Dan juga pemeriksaan kualitas dan peralatan, pembersihan akhir yang tadi itu, dan faktor yang mempengaruhi hasil dari finishing tersebut yaitu kualitas bahan dan juga alat, keterampilan tenaga kerja, kondisi cuaca dan kelembapan, ketelitian dan penguasaan kerja. Ya, kadang-kadang juga harus mengetahui dari kondisi cuaca dan kelembapan suatu daerah tersebut karena itu akan mempengaruhi apalagi pada pengecatan itu sendiri. Oke, di sini saya akan menunjukkan tata cara pelaksanaan dari si pengecatan ini langsung ya. Yang mana saya mengambil dari video disabilitas punya cerita. Beliau ini seorang disabilitas yang ada kekurangan, tapi beliau mampu menunjukkan bahwa setiap kekurangan punya kelebihan ini. Dan mari kita simak tata cara pelaksanaan dari pengecatan ini. Nah, di sini juga bahwasannya ada dua latar belakang yang berbeda, yang mana dinding yang di samping Bapak ini lebih cerah ya, dan di belakangnya ini dindingnya lebih gelap karena yang gelap ini telah dilapisi oleh waterproofing karena dinding yang di belakang Bapak ini langsung berhadapan dengan sisi luar, yang mana sisi luar ini terkena sinar matahari dan juga kehujanan. Dan itu harus dilapisi oleh waterproofing ataupun anti lebab dan anti jamur ini. Nah, bahkan dari luarnya ini juga tidak ada di plester juga ya, karena kita akan fokuskan ke pengecatannya ini. Oke, kita tinjau kembali. Dan langkah pertama ini setelah pengecatan waterproofing, dan itu harus dicek kembali si kadar airnya, yang mana kadar airnya ini harus di bawah 15%. Nah, ini adalah alatnya ya, alat pengecekan kadar airnya. Itu 0,9 ya. Saya tadi bilang bahwa harus di bawah 15%. Setelah kadar airnya cukup ya, langsung saja pengamplasan. Dan pengamplasan ini
sangatlah penting dalam tahap pengecatan. Setelah tahap dari pengaplasan, diharapkan dibersihkan kembali, dibersihkan dari debu-debu yang tersisa dari pengaplasan ini. Karena yang telah saya jelaskan juga bahwasanya tidak ada boleh ataupun unsur debu dan lain-lainnya yang ada gitu. Nah, setelah itu jangan lupa ya rekan-rekan bahwa di bawahnya itu dilapisi oleh dengan media ataupun plastik dan koran supaya tidak berceceran kemana-mana gitu. Nah, ini adalah dengan pengecetan dengan menggunakan roll ya. Pasti sudah rekan-rekan ini sudah tidak asing ataupun familiar melihat ini. Nah, setelah lapisannya itu udah kering sekitar 2 jam ya, 2 jaman, dan terus memakai dempul ya. Karena terkadang setelah pengecetan itu ada media ataupun ada yang tidak rata dan juga retakan-retakan ini. Bisa menggunakan dempulnya. Nah, ini sudah cukup kering ya. Ini fungsinya untuk meratakan ya rekan-rekan. Nah, terus ini menggunakan cat wall sealer ya rekan-rekan. Nah, diharapkan rekan-rekan juga kalau misalkan pengecatan di dalam ruangan ataupun dalam interior ini harus menggunakan bukan harus ya, tapi diharapkan menggunakan produk-produk cat yang cukup bagus itu karena itu mempengaruhi nilai estetika dari dalam ruangan ataupun bangunan tersebut. Dan rekan-rekan juga harus meninjau prosedur-prosedur yang telah diberikan oleh perusahaan dari cat tersebut. Nah, ini adalah pengecatan yang tahap selanjutnya. Tadi kan udah di wall sealer kan. Nah, wall sealer ini sudah sudah kering, baru di pengecatan yang tahap terakhir ini. Nah, terus rekan-rekan juga diharapkan menggunakan roll yang lebih lembut karena daya serapnya itu lebih tinggi. Nah, ketika kita ketika kita memasukkan roll ini ke dalam pengecetan dan rekan-rekan sedikit lebih lama ya karena lebih banyak catnya. Jadi harus terus seperti digoyang-goyang dan juga diaduk lagi. Nah, oke, ini adalah tahap terakhir dan hasilnya cukup memuaskan ya. Dan jangan lupa rekan-rekan kalau misalkan tidak ingin mengecat secara langsung harus dengan kuli yang ataupun tukang yang sudah cukup berpengalaman juga ya. Karena itu adalah pendukung utama juga suatu pengecatan itu dapat berhasil dilakukan. Mau tentang pengetahuan yang bagus dan juga bahan-bahan yang bagus, tapi ketika pekerjanya kurang mendukung itu dapat mempengaruhi juga hasilnya. Oke. Oke, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan dari pengecatan ya. Tadi kan saya sudah jelaskan lewat materinya dan PPT-nya, dan sekarang saya jelaskan ya lewat dari suatu bentuk videonya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, tidak banyak dan juga cukup simpel dan singkat padat jelas supaya rekan-rekan ini tidak cukup jenuh mendengarkan materi yang saya jelaskan ini.
Jika ada kesalahan dan juga kurangnya suatu materi yang saya sampaikan, saya harap rekan-rekan bisa mencari lagi materi-materi tentang materi yang sama yang saya sampaikan. Sekali lagi saya meminta maaf jika materi yang saya sampaikan tidak cukup kompleks ataupun dan cukup sangat secara banyak gitu. Sekali lagi saya meminta maaf. Terima kasih setelah atas kesempatan ini telah memperhatikan dan juga meninjau materi tentang metode pelaksanaan dari pengecetan dan juga finishing. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.